Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul Lembah Air Mata menjadi tempat yang bermata air. Kalau Anda pagi ini sedang menghadapi situasi yang sukar, situasi yang sulit, Anda dengarkan baik-baik firman Allah ini. Bagaimana caranya kita bisa melewati masa yang sulit, kuat, pantang mundur, bertahan. Bahkan kita bisa maju dan merobos mengalami kemenangan. Ada cara, ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bukan kalah tetapi menang hadapi setiap kesulitan yang ada. Kita baca ayatnya dulu dalam Yeremia di pasal yang ke-15, saudara, ayat yang ke-9. Yeremia 15 ayat 9. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat ini ya. Yeremia 15 ayat 9. 1, 2, dan 3. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-ngap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya tunjukkan pada saudara background dulu, latar belakangnya Yeremia 15 ini. Kurang lebihnya inti latar belakang Yeremia 15 adalah bangsa Israel atau umat Allah. Mereka mengalami satu kehidupan yang merana, hidup yang susah, hidup mereka itu menderita, itu backgroundnya ayat ini, pasal 15. Saran saya Anda baca Yeremia 15 ayat 1 sampai selesai semua, bahkan pasal sebelumnya Anda baca. Maka kita temukan penderitaan, sengsara, kemelaratan, kemiskinan, hidup yang merana, stres, depresi, tertekan hidupnya berat, gak ada kebebasan, keleluasaan. Itu semua terjadi adalah karena dahsyatnya akibat perang. Akibat perang, maka umat Allah Israel mengalami hidup yang merana. Hidupnya susah, hidupnya miskin, melarat dan sengsara. Hari-hari yang mereka jalani lewati penuh penderitaan. Makanya Alkitab gambarkan merananya mereka, susahnya mereka. Di kalimat awal Yeremia 15 ayat 9 dikatakan begini, saking menderitanya, sengsaranya, sampai nafasnya mengap-ngap mau mati, mau putus nafasnya. Saya baca ya, gambaran firman Allah tentang akibat dahsyatnya peperangan sampai susah tertekan mereka. Maka dikatakan meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya dikatakan mengap-ngap, megap-megap nafasnya. Kesengsaraan, kesulitan, penderitaan, kemelaratan, kemiskinan yang mereka hadapi itu digambarkan dalam Yeremia 15 secara khusus dinyatakan di ayat 9. Bagaimana kondisinya? Seperti seorang ibu, hai mama, hai ibu, lihat ayat ini. Ibu Anda yang ngalami seperti apa sih? Melahirkan anak normal satu saja. Udah mau putus nyawa. Saya setuju, benar kata mama-mama. Lahirkan anak satu secara normal. Itu apa ya istilahnya? Mempertaruhkan nyawa. Melahirkan normal anak satu itu mempertaruhkan nyawa. Berat, susah payah, sakit menderita buat seorang ibu. Ayat ini gambarkan kesengsaraannya, merananya, penderitaannya, sakitnya hidup yang dihadapi umat Allah. Korban dahsyat perang. Itu seperti seorang perempuan, seperti seorang ibu yang melahirkan 7 anak. 7 anak dalam satu periode waktu itu juga. Lahir satu, kemudian lahir anak kedua, lahir anak ketiga, lahir anak keempat, kelima, keenam, 7. Makanya Alkitab katakan nafasnya perempuan ini, ibu ini mengap-ngap, mau putus, mau mati ibu ini. Bayangkan melahirkan anak 7 dalam waktu yang sama, hari itu juga lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dah mau putus mama? Alkitab menggambarkan seperti itu penderitaan, sengsaranya yang dihadapi sama umat Allah Israel. Korban dahsyatnya perang.
sampai menderita begitu hebat. Bahkan di kalimatnya berikutnya diterangkan lebih dalam lagi, dikatakan baginya, perhatikan kata-kata ini, saya fokus coba tertarik dengan kalimat ini. Tentang merananya karena dahsyatnya perang, melarat, miskin, penuh kesulitan. Dikatakan apa? Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Wah, ini menarik loh saudara untuk dibahas. Alkitab Ayub katakan pasal 7 ayat 1. Hidup kita itu hari-hari kita bergumul. Bukankah hari-hari kita manusia itu perang bergumul? Mungkin peperangan kita beda-beda. Gak ada perang secara jasmani, front di depan kita gak ada musuh ngajak perang. Peperangan kita mungkin beda, pergumulan kita gak sama. Ada yang peperangannya dalam rumah tangga. Ada yang pergumulannya dalam pekerjaan, ekonominya, kesehatannya. Tapi Ayub serius berkata kepada kita, bukankah hari-hari kita seperti orang yang perang? Seperti orang yang bergumul, itu kita lewati. Saya tidak tahu peperangan hidup yang sedang kau hadapi. Bagaimana caranya kita kuat melewati ini? Alkitab menggambarkan, dikatakan baginya, bagi Israel umat Allah kesulitannya seperti ini. Bagaikan matahari, matahari itu sumber terang, matahari sumber kehidupan. Dikatakan sudah terbenam selagi hari siang. Matahari yang terang, siang bolong begitu. Tiba-tiba hilang sinarnya. Coba lihat gambar ini saudara. Apa sih maksud atau artinya kata baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Saya kasih gambar di situ. Menurut saya pengertian baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Lagi siang bolong, tahu-tahu matahari jadi gelap. Menurut saya ini artinya adalah gerhana matahari. Bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang pernah mengalami gerhana matahari pasti ngerti. Gerhana matahari itu adalah di mana yang namanya matahari yang tadinya siang hari bolong terang terik sinarnya, tiba-tiba ketutup penuh sama bulan. Sinarnya matahari ditutup penuh sama bulan sehingga cahaya matahari nggak nyampe ke bumi. Makanya bumi yang tadinya terang terik siang bolong tiba-tiba jadi gelap gulita. Gelap sama sekali tidak kelihatan apa-apa. Di depan gak lihat apa-apa, di kiri kanan gak lihat apa-apa, di belakang pun sama gak lihat apa-apa. Sepanjang mata memandang ketika gerhana matahari gelap gulita, gak bisa lihat apa-apa, gak bisa lihat jalan, gak bisa lihat mau melangkah kemana, gelap. Dan biasanya terjadinya tidak lama, hanya beberapa menit. Anda pasti memahami istilah gerhana matahari. Nah, kondisi umat Allah yang merana, yang susah, yang bergumul, yang hadapi peperangan, jalani kehidupan yang sulit, itu bagaikan terang tiba-tiba gelap. Tidak lihat jalan. Bagaikan gerhana matahari gelap ini tidak ada harapan gitu. Mau pilih jalan yang mana? Tidak tahu. Mau ambil keputusan apa? Orang gelap saudara ya. Mau pilih jalan apa? Melangkah kemana? Lakukan apa? Gelap, tidak ada tahu. Bagaikan sebuah kehidupan yang tidak ada harapan. Itu gambarannya situasi yang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu. Gak ada harapan. Adakah di antara saudara sedang menghadapi situasi yang gelap gak ada harapan? Udah habis jalannya Pak. Udah coba ikhtiar, gak ada jalan keluar. Kata orang udah kadaluarsa, sakit saya gak ada sembuh. Bagaimana kita bisa melewati, tetap kuat? Bagaimana kita bukan cuma bertahan, tapi menerobos maju, mengalami kemenangan. Melewati masa air mata yang berat seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya ada satu ayat dari Korah. Korah itu kalau nanti Anda baca Mazmur 84 di rumah, kalau ada kesempatan waktu yang doa puasa, baca ini ayat indah. Korah, ini mazmur nyanyian seorang yang merindukan Tuhan. Korah ini adalah seorang yang memiliki intimasi, keintiman dengan Tuhan luar biasa. Di hidupnya yang dirindukan Tuhan. Lihat, apa yang dikatakan seorang yang punya hubungan rindu dekat sama Tuhan. Dia pernah berkata, dia rindu akan pelataran-pelataran Tuhan. Ini Korah. Bahkan Korah juga pernah berkata, kalau gak salah Mazmur 84 ayat 3-4. Korah berkata begini,
hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Jiwaku merindukan pelataran-pelataranmu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Yesus pernah berkata, roh nurut, daging lemah. Hati nurut pengen memuji Tuhan, daging suka menghalangi. Hati kita ketika Tuhan bicara ingin melakukan perintah Tuhan, daging seringkali menolak. Yesus sudah berkata kok, roh di dalam hati kita itu rindu ikuti perintah Tuhan. Seringkali hati ogah tidak mau. Tapi luar biasa, Korah itu seorang imam, seorang yang melayani Tuhan, yang sudah bisa mengalahkan dagingnya. Seorang hamba Allah yang bisa mengalahkan dagingnya. Sampai berkata, hatiku dan dagingku. Saudara, kalau kita sudah bisa memenangkan hati kita, daging kita pun kita pasti menangkan. Untungnya, sukacitanya kita anak Tuhan. Kalau kita sudah bisa memenangkan hati kita, semua masalah-masalah area kehidupan kita, kita juga pasti bisa memenangkannya. Jadi kemenangan di seluruh zona, di seluruh area hidup kita. Apapun area masalahnya, keluarga kah, keuangan kah, kerjaan, bla bla segala macam. Nomor satu, sumber kemenangan yang di luar itu, yang di dalam hati. Hati kita dulu kita mesti menangkan. Korah berkata sampai dagingnya bersorak-sorak. Hatinya bersorak, dagingnya bersorak. Udah seirama daging sama hatinya. Yesus jelas katakan, roh itu nurut, hati nurut, daging yang bikin lemah. Korah itu seorang yang merindukan Tuhan. Kapan datang ke rumah Tuhan? Kerinduannya selalu ke rumah Tuhan. Seorang yang punya keintiman dekat sama Tuhan. Apa kata Korah? Korah ini kan keturunan dari orang yang dikutuk sama Tuhan. Ingat kisah pemberontakan Korah, nenek moyangnya si Korah ini. Dikutuk kubur hidup-hidup loh. Tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Tapi keturunannya malah melayani di rumah Tuhan pada zamannya Raja Daud. Keturunan Korah ada beberapa yang hebat. Kuncinya cuma satu. Yang mengobarkan adalah datang kepada Tuhan. Nah kita lihat ayat ini solusinya. Kalau ada yang menghadapi peperangan, kesulitan sengsara, hidupmu rasanya nggak kuat mau hancur. Ini jalannya. Bagaimana kuat melewati, menang menghadapi itu semua. Mazmur 84 ayat 7 saya baca. Apabila melintasi lembah Baka. Nah ini saudara, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal pada musim menyelubunginya dengan berkat. Bagaimana kita bisa melewati kesulitan? Diterangkan di sini. Apabila melintasi lembah Baka, B-nya huruf besar. Ba'aka, B-E-K bahasa Ibrani. Suka disebut sebagai the weeping of valley. Lembah tangisan, lembah air mata. Lembah Baka, lembah air mata, dari kata lembah air mata ada kata air mata, kita tahu ini lembah kesusahan, lembah kesulitan. Ayat ini sama setara dengan Mazmur 23 yang keempat. Daud pernah berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Nah, lembah kekelaman itu sama dengan the weeping of valley. Lembah tangisan, lembah air mata. Lembah kekelaman, kenapa disebut lembah kekelaman? Sederhana, ada lembah di bawah, tapi sekitarnya bukit yang tinggi. Terik matahari terang yang sinar, meskipun siang hari tidak bisa menembus ke lembah itu. Hampir 24 jam, suasananya kelam, gelap, terang matahari, sumber kehidupan tidak bisa masuk. Gak merasakan lawatan, gak merasakan pertolongan, lembah kekelaman, lembah air mata. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Itu Daud, sama dengan Korah. Korah berkata, apabila melintasi lembah Baka, lembah air mata, lembah tangisan, hari-harinya air mata, hari-harinya pergumulan, gak ada senangnya itu. Gak ada sukacitanya, tantangan dilewati tiap hari. Cuman bengong, nangis, remetin tangan, yang dipikirkan susah. Korah pernah ngalamin itu. Israel korban perang yang dahsyat ngalami itu, lembah air mata. Saya kembali ulang, adakah di antara saudara hari-harinya makananmu setiap hari cuman air mata, menyesakkan dada, susah, sedih setiap hari makananmu. Korah bilang begini,
apabila melintasi lembah baka, lembah tangisan air mata, mereka ini siapa sih? Orang-orang yang punya keintiman hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka di sini adalah orang-orang yang selalu cari wajah Tuhan gitu loh. Hatinya melekat sama hatinya Tuhan. Ada baca konteksnya ayat ini, seorang yang merindukan kepada Tuhan, judulnya ini. Mazmur 84, itulah Korah. Nah mereka ini adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Membuatnya tempat lembah air mata. Membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air mata kesusahan jadi mata air. Saya mau tanya sama saudara. Mata air, kalau mata air sudah keluar, ada kekeringan gak? Gak ada. Anda tidur, mata air jalan terus. Anda jalan-jalan traveling sampai jauh ke luar negeri, mata air jalan terus. Anda pergi kemana saja, Anda lihat gak lihat, tahu gak tahu, sadar gak sadar, yang namanya mata air tes sudah keluar, dia jalan terus. Kalau saya ganti mata air itu adalah berkat. Ada tidur, berkatnya jalan terus. Ada pergi jalan-jalan, lagi santai sama keluarga, berkatnya jalan terus. Anda lihat gak lihat, tahu gak tahu, berkatnya jalan terus. Air mata kita, lembah kekelaman kita yang mengerikan, gelap, gak lihat apa-apa. Gak ada yang mustahil loh. Tuhan bisa jadi obat, jadi tempat yang bermata air. Kalau sudah keluar, gak ada keringnya lagi. Dan ini memang sesuatu yang mustahil, jadi tidak mustahil. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak mungkin lah. Air mata kok bisa diubah sama Tuhan jadi mata air. Ini kan yang impossible. Nggak mungkin. Dan mana ada ceritanya yang namanya mata air ada di lembah baka. Lembah di bawah. Mata air saya kasih tahu adanya di atas gunung. Keluar mata air di atas gunung, mengalirnya ke lembah ke bawah. Mana ada mata air ada di lembah. Ini sesuatu yang mustahil jadi nggak mustahil. Kuncinya di mana sih? Kuncinya adalah hubungan dengan Tuhan. Kuncinya adalah perkuat iman percaya kita. Dengan cara bagaimana? Ya datang di Sion, nanti kita lihat datang di rumah Tuhan. Saya baca terus ya. Bahkan hujan pada awal musim, hujan yang deras awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Jadi mata air tadi bicara berkat ternyata. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Di timur tengah khususnya di Israel, kalau sudah mulai hujan awal turun, itu ada misalnya kayak kolam yang banyak, yang tadinya kering, itu menjadi penuh melimpah dengan air karena hujan awal. Kolamnya bukan cuma satu, di Alkitab itu udah macam-macam kolam ya, kolam Bethesda, apalagi kolam Siloam dan seterusnya kolam yang lain. Ada namanya kolam Bethesda, itu kolam mujizat. Siapapun orang yang nyemplung pertama di kolam itu begitu goncang, dia pasti sembuh, dia pasti ngalamin mujizat. Ada kolam-kolam mujizat, bukan cuma satu, banyak. Kolam-kolam berkat, reservoir berkat, itu kolam tadinya kan cadangan tapi udah kering. Hujan awal turun itu berkat, wih penuh dengan kolam. Reservoir cadangan airnya begitu banyak. Makanya tidak kering lagi. Tadinya air matanya banyak, Tuhan ubah menjadi mata air berkat yang luar biasa. Bahkan berkolam-kolam penuh dengan air. Reservoir berkatnya begitu banyak, Tuhan ubah loh saudara. Bahkan di ayat yang ke-8 turun ke bawah, pasal yang sama 84, mereka ini orang yang kuat dalam Tuhan, yang kerinduannya datang sama Tuhan. Mereka orang kuat, berjalan dikatakan apa? Makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Terjemahan berkata, mereka itu dikatakan berjalannya dari kekuatan kepada kekuatan. Coba saya peragakan, lihat saya. Mereka berjalan itu dari kekuatan, loncat kepada kekuatan, loncat kepada kekuatan, loncat pada kekuatan. Antara kekuatan kepada kekuatan, kepada kekuatan, kepada kekuatan, kepada kekuatan. Itu ada celah, ada celah, ada celah, ada celah. Celah ini kesusahan. Celah ini air mata, celah ini pergumulan, celah ini penderitaan, celah ini tindasan hidup yang berat. Tapi meskipun lewat air mata, tindasan, kesulitan, tetap kita bisa ngalamin ini. Kekuatan kepada kekuatan, kekuatan kepada kekuatan, kekuatan kepada kekuatan. Tidak pernah kalah. Tak terkalahkan memang kalau orang kuat. Dia bisa menerobos maju. Rahasianya di mana?
Kok bisa ya hadapi lembah air mata, tangisan, kesusahan tiap hari, tapi kok bisa berjalannya kepada kekuatan. Ada rahasia di sini. Karena hendak menghadap Allah di Sion. Nah ini dia. Rahasia satu pewahyuan firman Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana tetap kuat kepada kekuatan. Bahkan bisa merubah air mata penderitaan kita jadi mata air yang luar biasa kita alami. Rahasianya adalah menghadap Allah di Sion. Apakah Sion? Apa sih artinya Sion? Menurut saya rindu sebetulnya, saya sedang merenungkan firman tentang Sion dan Sinai. Di Mesir itu ada namanya Gunung Sinai. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka berjalan di padang gurun, ketemu namanya Gunung Sinai. Waktu Israel di tanah Mesir diperbudak, Gunung Sinai sudah ada. Karena Gunung Sinai bicara tentang place, tempat. Tempat itu sudah ada. Sion menurut saya bukan tempat. Ketika nanti mereka berjalan di padang gurun, Sion belum ada. Masuk tanah Kanaan baru ada Sion. Sion itu bukan tempat. Sion itu adalah sebuah kumpulan orang percaya dan Tuhan hadir di situ. Itu Sion. Saya rindu mengikapkan tentang Sion kepada saudara. Hari Minggu tentunya, pada waktu hari Minggu. Sion itu bicara kumpulan orang-orang yang percaya. Kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan dan Tuhan hadir di situ. Kalau sekarang seringkali Sion diartikan gereja. Rumah ibadah, tempat Tuhan hadir. Seperti pagi ini pun kita mendengar firman di rumah Anugerah Channel GSPD Jombang. Ini pun jadi Sion buat kita. Tempat berkumpulnya kita orang-orang yang cinta Tuhan. Gelap-gelap pagi itu udah bangun. Untuk apa? Cari Sion, cari Tuhan. Sion itu kumpulan orang percaya. Saya tunjukkan ya. Ibrani 12 ayat 18 sampai 22. Agak panjang ayat ini ayat, tapi saya mesti baca. Karena ada dua gunung di sini. Sion, Sinai dan Sion. Saya baca ayat 18 sampai 21 itu Gunung Sinai, tempat ini. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kepada kegelapan dan angin badai. Ini bicara Gunung Sinai ini. Gunung yang takut disentuh sama Israel. Cuman Musa yang ngalami pribadi Tuhan. Cuman Musa yang memandang wajah Tuhan. Cuman Musa seorang yang ngalami kuasa Tuhan. Musa saja turun wajahnya bersinar. Israel tidak. Cuman satu yang ngalami wajah Tuhan. Cuman Musa. Israel tidak. Mereka takut menyentuh Sion. Lihat ayat 19. Kepada bunyi sangkakala. Ada retet-retet di atas Gunung Sinai. Dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Takut. Engkau saja yang dengar suara Tuhan. Gak ngalami Israel. Terus ayat 21. Dan sangat mengerikan. Lihat ini Gunung Sinai. Pemandangan itu di Gunung Sinai. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gunung Sinai itu kayaknya mengerikan ya. Salah sedikit hajar. Salah sedikit hancur. Kayaknya begitu Gunung Sinai. Kehadiran Tuhan itu kok marah ya, mengerikan. Salah sedikit dibantai. Dihajar, macam-macam. Tapi Alkitab katakan di 22 begini. Tetapi kamu, itulah Anda dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan datang ke Sinai, tempat gunung ini. Cuman Musa yang alami kemuliaan Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Tadinya memang bukit, tapi tidak ada nama Sion. Tapi begitu ada kumpulan Israel yang menang masuk Kanaan, itu dinama Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup, Sion itu adalah disebut kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ayat ini berkata, Sion itu apa sih? Sion itu kumpulan orang percaya yang cinta Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Hari ini kita bagikan dari di Sion. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat kita. Tuhan sedang menjamah kita. Nah saya tunjukkan kemudian bagaimana caranya tadi merubah. Next Anda lihat ini. Lembah air mata kita, kesusahan kita menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang penuh sukacita. Saya kaitkan Ibrani tadi dengan Yesaya pasal 2 ayat 3. Perhatikan baik ayat ini. Ayat ini bicara soal Sion. Dan banyak suku bangsa. Perhatikan baik-baik ya.
akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, Sion, gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Sion. Supaya ada apa di Sion? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi kenapa sih kita ke Sion? Ketika kita di Sion, itu ada pengajaran yang ngajar kita tentang jalan-jalannya. Di Sion kita terima pewahyuan tuntunan firman yang menuntun kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Tidak kesasar, tidak salah ambil keputusan. Terus, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Saya berdoa saat kita setiap kali beribadah seperti mendengar firman pengajaran, Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengalami kuasa firman yang diberitakan. Sehingga kita menerima yang namanya jalan-jalan Tuhan. Bahkan dikatakan, sebab, nah ini perhatikan, dari Sion, sebab dari Sion akan apa? Keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini cara solusi. Bagaimana yang namanya lembah air mata, lembah tangisan, itu berubah menjadi tempat yang bermata air. Kalau mata air keluar, jalan terus keluar itu. Tidak ada kekeringan lagi. Kita nggak rasakan merana lagi. Tuhan sudah ubah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana cara mengubah? Datanglah di Sion. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara sedang melewati lembah tangisan air mata, melewati kesusahan merana hidupmu, makananmu hari-hari hanya air mata, susah Pak. Mungkin saya nggak sebutkan susahmu apa, masalahmu apa. Sebutlah ini firman untuk engkau. Setiap kesusahan di air mata mesti engkau hadapi. Caranya bagaimana? Setiap hari datanglah ke Sion. Kumpulan orang percaya di mana ada firman pengajaran diberitakan. Kita butuh firman pengajaran. Keluarnya dari Sion. Dan ini yang mengubah kita. Ada satu ayat, dengan cepat lihat Matius 4 ayat yang keempat itu berkata begini. Ini Yesus langsung yang katakan. Perkataan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ini tentang firman Tuhan, tentang pengajarannya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kalimatnya. Kelihatannya sederhana ini ayat Matius 4 ayat 4. Tapi makna arti rohaninya dalam. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi kita bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemarin dalam doa puasa sore, saya katakan bahwa firman Allah itu kabar baik. Saat firman pengajaran dilepaskan, itu adalah supernatural message yang dilepaskan. Itu adalah pesan yang supernatural. Itu adalah perkataan Allah yang dahsyat, kuasa untuk menatalunya dilepaskan di situ. Saat firman diberitakan. Ayat kayak ini katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini mengartikan pada kita bahwa gak ada firman, kita gak bisa hidup. Seperti itu ayat ini artinya. Gak ada firman, kita gak bisa menang. Kalau gak ada pengajaran firman, kita gak bisa hidup. Jadi kalau kita ingin hidup, kita ingin menang, air mata kita diubah menjadi tempat yang bermata air. Dengar baik-baik, engkau harus hidup dalam firman. Dari mana kita dapat pengajaran firman? Dari Sion. Datanglah ke Sion. Di Sion ada pengajaran daripada Allah. Bahwa ternyata memberikan kemenangan kita. Waktu kita datang ke Sion, selalu rindu. Aku mau datang ketemu engkau Tuhan. Ada punya kerinduan enggak? Saudara, untuk kita punya kerinduan, datang di rumah Tuhan, datang di Sion, kumpulan orang percaya. Seperti pagi ini, untuk terima firman pengajaran. Itu dibutuhkan komitmen. Dimulainya kerinduan datang sama Tuhan di Sion. Dari komitmen keputusan. Mulai sekarang aku selalu akan merindukan Tuhan, cari wajah Tuhan. Maka di situ akan dapat pengajaran Tuhan yang menuntun kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Membawa kita keluar dari lembah air mata, lembah kekelaman kita. Jalan Tuhan ditunjukkan lewat apa? Pengajaran firman. Datanya dari mana? Dari Sion itu keluar. Kita nggak akan bisa menang kalau nggak ada firman. Nggak ada firman Allah, nggak bisa hidup. Nggak ada firman Allah, nggak bisa menang. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nggak ada firman, nggak menang. Saya tutup dengan sebuah cerita beberapa menit. Buku ini bagus,
Ada satu buku yang ditulis sama seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, menggembalakan sebuah gereja. Namanya adalah George Mueller. Bapak Abraham itu disebut bapaknya orang percaya. Tetapi pada masa kini ada banyak orang menyebut George Mueller sebagai man of faith. Bapak dari iman. Bapak iman, begitulah. Man of faith, bapak iman. Dan bapak miracle, bapak mujizat. Kenapa George Mueller sebagai bapak iman dan bapak mujizat? Ada ceritanya panjang. Pendeta ini kan menggembalakan jemaat, tapi nggak terlalu besar. Tapi dia punya misi pelayanan bukan cuma di tengah-tengah jemaat. Misinya dia rindu mendirikan sebuah panti asuhan yang terbesar di dunia. Dan memang terkabul. Gini ya saudara ya, intinya pada panjang ya. George Mueller ini punya panti asuhan terbesar di seluruh dunia. Anak-anak yang diasuh di panti asuhannya bukan 100, 200, 300, 500 orang. Jutaan anak-anak panti asuhan yang dia asuh, yang dia pelihara. Nanti begitu dia mati saudara ya, itu yang mengiringi pemakaman itu ribuan, ratusan ribu. Jalannya panjang yang tadi. Itu ada menteri, itu ada pejabat tinggi negara, ada dokter, ada sarjana hukum, ada lawyer, ada wali kota, ada gubernur, ada banyak orang-orang yang top. Itu anak yang dipelihara di panti asuhan, berhasil mendidik, mengasuh mereka. Sukses anak-anak panti asuhan diasuh George Mueller. Nah, yang saya mau ceritakan, mimpinya dia, kerinduannya, pengen membangun panti asuhan yang besar seluruh dunia. Dan memang akhirnya dia punya jutaan. Dia memulai panti asuhan dari kecil puluhan sampai ya puluhan orang, gak sampai 100 orang. Menariknya orang ini disebut sebagai man of faith and miracles, bapak iman dan mujizat. Karena memang orang ini banyak mengalami miracles. Orang ini banyak hidup mengalami sign and wonder, ajaib mujizatnya Tuhan. Dan unik orang ini. Dan saya pun tiru gitu sebagai batu, tidak ada salahnya kan kita tiru yang baik. Ya, kadang kalau saya punya pokok doa saya tulis di kertas buku saya, agenda atau di iPad. Tanggal sekian saya berdoa untuk ini. Nanti Tuhan jawab tanggal sekian. George Mueller sama. Untuk kebutuhan panti asuhan misalnya 50 sendok sama garpu dia tulis tanggal sekian dia berdoa. 50 serbet, 50 gelas, perkara yang kecil. Ya, dia tulis tanggalnya kapan dia berdoa, dan di buku yang sama dia tulis kapan Tuhan jawab kabulkan doa itu. Dan itu menjadi bekal dia, modal dia bersaksi kepada staf di panti asuhan. Tidak usah khawatir, ini loh banyak mujizat. Dan cerita karena tiap hari dia banyak mengalami mujizat, makanya disebut man of faith and miracle. Bapak mujizat dia. Karena mujizatnya segudang banyak banget. Dan dia tuliskan di buku, dia diktat, dia kumpulin di bendel sama dia. Itu cerita mujizat tanggal kapan dan kapan ngalami mujizat. Itu banyak ceritanya Bapak mujizat ini. Sampai satu kali dia menulis tentang doa. Pengen punya panti asuhan yang besar sampai jutaan anak. Saya potong. Satu kali bendelan kertas cerita mujizat itu copot, lepas. Dia kan tinggal di Inggris ini orang. George Mueller itu pendeta di Inggris. Itu copot diterbangkan angin. Waktu itu belum ada pesawat terbang, kereta api pun belum ada, kereta kuda. Zaman kuno. Itu kertasnya itu kan udah masuk akal. Tapi Tuhan kalau kerja apapun dia bisa buat. Mustahil jadi gak mustahil. Kertasnya dia di Inggris bisa terbang tanpa pesawat terbang, diterbangkan angin oleh cara Tuhan. Nyampenya ke daerah Asia. Saya lupa daerah Asia mana gitu. Ke Asia. Harusnya kertas itu kena angin, kena dingin, kena panas, hancur lah. Inggris ke Asia terbang itu berapa lama ya? Nggak tahu caranya bagaimana. Memang nggak masuk logika, nggak masuk nalar. Tapi sekali lagi Tuhan bikin apa saja bisa untuk hidup kita manusia. Ada seorang kaya raya, bos besar, konglomerat gitu. Dia mau datang di satu tempat pelelangan tanah. Di perjalanan naik kereta kuda itu, saudara ya, dia berdoa, Tuhan, aku ingin memenangkan lelang dapat tanah yang besar. Aku punya rencana ini Tuhan. Gitu aja pendek. Tiba-tiba kertasnya George Mueller dari Inggris nyampe ke Asia. Masuk ke pintu kereta kuda, nempel di wajahnya, dibuka. Dia kaget, dia baca. Itu bukan sebuah proposal loh. Enggak, itu cerita tentang pengalaman-pengalaman George Mueller. Tanggal sekian berdoa dijawab sama Tuhan tanggal sekian. Terus ke bawah cerita mujizat Tuhan.
Kalau Anda ya, saya sarankan kalau Anda ingin punya iman langsung saya kalau baca buku ini langsung naik iman. Karena cerita miracle-nya orang ini loh. Kita yang lemah langsung jadi kuat. Konglomerat tadi, orang kaya tadi, begitu baca itu imannya langsung naik. Siapa ya orang ini? Aku tidak kenal orang yang nulis ini. Itu bukan permohonan proposal untuk beli tanah yang besar, enggak. Tapi cita mujizat menguatkan pengusaha ini. Dia langsung berdoa, Tuhan, kalau aku hari ini berdoa minta menang seperti orang ini ngalami mujizat aku tidak kenal, dapat tanah yang besar, aku janji nasar Tuhan, aku kasih berkat yang besar kalau aku menang lelang kepada orang yang aku kenal ini. Dia kirim lewat wesel, akhirnya dia menang. Singkat kata saya potong, baca saja bukunya. Dia kirim berkat sejumlah uang, persis yang dibutuhkan Josh Muller. Lewat kertas, bukan kertas proposal, cerita mujizat tanggal dan kapan dijawab. Orang ditolong, berkatnya datang sama Josh Muller. Dia beli sebuah tanah yang besar, bangun panti asuhan yang besar dengan cara yang gak masuk akal. Tapi itulah mujizat bahwa Tuhan sampai hari ini bisa bekerja. Air mata kesusahan kita bisa diubah menjadi mata air kemenangan yang luar biasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagaimana caranya? Hanya orang yang kuat dalam Tuhan. Anda mau menang? Kuatlah dalam Tuhan. Bagaimana yang kuat? Isi dengan firman pengajaran. Datanglah ke Sion. Anda akan mendapatkan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Jalan Tuhan tidak masuk akal. Seperti ceritanya pendeta Josh Muller. Kertas di Inggris nyampe ke Asia. Itu mustahil, impossible. Tapi kalau Tuhan kerja, apapun dia bisa buat. Engkau yang sakit, engkau yang menderita, engkau yang sedang menjalani tangisan air mata, masih ada pengharapan. Engkau masih punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara.